Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Pekan Biasa hari Jumat tanggal 8 November 2024 adalah Injil Lukas bab 16 ayat 1 hingga 8. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghampurkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan ini mengajarkan tentang bijak menggunakan kepercayaan. Manusia seringkali berbuat tidak jujur terhadap sesama. Perbuatan tidak jujur sebenarnya menjadi suatu hal yang tidak disenangi oleh kebanyakan orang, tetapi karena keputusan keliru, seseorang bertindak demikian. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu dituduh telah mengaburkan kekayaan tuannya. Kemudian bendahara itu dipecat dan diminta pertanggungjawaban. Ia berpikir tentang bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa pekerjaan dan tanpa uang. Bendahara itu tidak tinggal diam. Ia mencari cara agar bisa mendapat bantuan dalam menghadapi masalah tersebut. Ia kemudian memanggil orang-orang yang berutang kepada tuannya dan meminta mereka membuat surat utang yang baru untuk meringankan beban utang mereka. Karena dengan demikian, ia bisa mendapat bantuan dari mereka nanti setelah dipecat. Atas tindakan itu, ia dipuji oleh tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Ya, sebelum saya lupa pakai kafirani. Lanjut, dalam perumpamaan ini, Yesus mau mengkritik cara kita yang sering bertindak tidak jujur. Kita berlaku seperti si bendahara yang seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidup yang menyenangkan diri sendiri. Di sisi lain, kita juga seringkali seperti orang kaya yang memuji orang lain yang bertindak tidak benar. Namun perbedaannya, kita melakukannya untuk membenarkan ketidakjujuran kita. Tuan yang kaya itu melakukannya untuk mengajarkan bagaimana orang harus pandai menggunakan kepercayaan yang diberikan. Bendahara yang tidak jujur itu membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang yang berutang dengan berlaku manipulatif. Yesus hendak mengajak kita untuk menggunakan kepercayaan yang diberikan supaya layak diterima di rumah keabadian bersama semua orang kudusnya. Dalam hidup sehari-hari, hendaknya kita selalu berusaha untuk melakukan yang benar, karena dengan bersikap jujur, kita akan merasakan suatu sukacita besar dan kedamaian di antara kita dan sesama. Amin. Mari kita tutup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.